kami di SMK Negeri 1 Cibadak merasakan manfaat makan dengan pemenuhan gizi yang seimbang. Dengan adanya MBG ini, alhamdulillah masyarakat terbantu. Kemudian siswa-siswa kami makanannya insya Allah terjamin dan makanannya sehat. Saya berharap program MBG ini agar seluruh Indonesia merasakan dan bisa terbantu oleh makanan bergizi. Dengan pemenuhan gizi dengan berbeda tiap hari. Terima kasih Pak Presiden MBG. Makan bergizi gratis yang aman dan ciptakan generasi kuat. Terima kasih MBG-nya. Selamat pagi saudara, Klik Indonesia Pagi TVRI kembali hadir menjumpai Anda hari ini Senin 24 November 2025 bersama saya Yunita Bodim. Saudara, Klik Indonesia Pagi kami awali dengan topik utama. Memasuki hari ke-8 pasca tanah longsor di Dusun Situkung pada Darum Banjarnegara, Jawa Tengah, upaya pencarian korban diperpanjang hingga 3 hari ke depan. Polres Bangkalan menggelar rekonstruksi dengan 39 adegan insiden tewasnya 6 santri, termasuk para ustazah dan santri-santri teman korban. Kita awali informasi pertama, saudara, pasca erupsi pada Rabu lalu, Gunung Semeru masih berstatus awas atau level 4. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyebutkan aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih tinggi. Letusan Gunung Semeru terekam kamera CCTV yang berada di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur pada Minggu dini hari tadi. Lontaran lava pijar nampak muncul dari kawah Jonggring Saloko bersamaan dengan terjadinya letusan. Tim tanggap darurat erupsi dari Badan Geologi mencatat aktivitas seismik Gunung Semeru masih sangat tinggi. Kondisi tersebut terlihat baik secara seismograf maupun secara visual permukaan gunung. Sebagaimana hasil pengamatan dalam 24 jam terakhir, gunung api tertinggi di Pulau Jawa itu mengalami 157 kali letusan, 17 kali gempa guguran, dan 19 kali gempa hembusan dengan amplitudo getaran mencapai 22 mm. Masih dalam fase erupsi berkelanjutan, di mana aktivitasnya masih tinggi. Di sini masih terekam gempa-gempa letusan. Setelah kemarin masih terjadi awan panas, akan tetapi durasinya relatif pendek. Kemudian lahar juga terjadi, dikarenakan pada saat ini terjadi hujan dan yang mengakibatkan membawa material-material hasil erupsi dan menjadi lahar di sungai-sungai yang berhulu di puncak di Gunung Semeru. Sampai saat ini Gunung Semeru masih berstatus awas atau level 4. Berdasarkan rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di radius aman 20 km dari puncak. Dari Lumajang, Puji Anugrah melaporkan.
Saudara, ratusan rumah di Dusun Sumbersari, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang hancur akibat erupsi Gunung Semeru. Selain itu, sederet gedung sekolah dasar negeri 02 rata dengan tanah akibat dihantam batu vulkanik berukuran besar. Seperti inilah pemandangan yang tampak di Dusun Sumbersari, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang saat ini. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanya bongkahan batu berukuran besar yang berserakan di semua tempat. Tidak ada satupun bangunan yang berdiri kokoh, yang tersisa hanyalah puing-puing dari rumah warga desa. Semuanya porak-poranda akibat tersapu awan panas guguran yang terjadi pada Rabu petang lalu. Lebih dari 100 rumah warga yang ada di Dusun Sumbersari ini rusak akibat dihantam erupsi Gunung Semeru. Bahkan sederet gedung sekolah dasar negeri Supit Urang 02 rata dengan tanah. Yang tersisa hanyalah pondasi gedung yang diatasi sudah tertimbun batu-batu raksasa. Akibat dari ini semua, proses belajar mengajar ditiadakan, semuanya dipindah ke tempat pengungsian yang ada di SDN Supit Urang 04. Banjir lahar dingin dan panas, sehingga sampai saat ini keadaan seperti itu, tidak ada apapun dan cuma pondasi, mas, tinggal pondasi. Siswanya lumayan di atas 100, insya Allah di atas 100. Tapi setelah erupsi tahun 2021 itu sudah menurun sekitar 80-an lah gitu, karena situasi yang seperti ini. Jika dibandingkan pada erupsi 2021 silam, Dusun Sumbersari masih aman dari jangkauan awan panas guguran. Begitu juga erupsi selanjutnya yang terjadi setahun kemudian, yakni pada 2022. Namun pada 2025 ini, erupsi Gunung Semeru menerjang Dusun Sumbersari ini hingga menyebabkan ribuan warga mengungsi. Kondisi rumah di saudara saya yaitu, mas, itu sudah nggak bisa barangnya banyak yang nggak bisa diambil. Terus juga semua sawahnya juga habis semua. Rumahnya tinggal pondasi atau bagaimana? Tinggal pondasi, mas. Terus pindah kemana saudaranya itu? Sekarang masih mengungsi di Sumber Bulus. Sampai kapan kira-kira, Bu? Belum tahu. Sampai saat ini warga masih melakukan pencarian terhadap barang berharga, benda yang sekiranya masih bisa diselamatkan. Warga hanya berharap agar gejolak vulkanik Semeru kembali mereda sehingga mereka bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dari Lumajang, Puji Anugrah melaporkan. Saudara, memasuki hari ke-8 pasca tanah longsor di Dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah, upaya pencarian korban diperpanjang hingga 3 hari ke depan. Tim SAR gabungan kini mengerahkan alat berat dan memfokuskan penyisiran di sektor B, kawasan pemukiman warga yang menjadi titik rawan. Tim SAR gabungan kembali melanjutkan operasi pencarian korban tanah longsor di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah yang kini memasuki hari ke-8 pasca kejadian. Pencarian resmi diperpanjang 3 hari hingga Senin mendatang karena masih adanya korban yang belum ditemukan. Upaya ini tetap menghadapi medan berat, material tanah setebal sekitar 3 meter menimbun areal pemukiman dan menyulitkan proses evakuasi. Pada operasi lanjutan ini, pencarian difokuskan di sektor B, wilayah yang paling terdampak dan diduga masih menyimpan banyak korban tertimbun. Untuk mempercepat proses, tim akan mengerahkan 23 alat berat serta 13 Afcon, yakni alat penyemprot air yang digunakan untuk mengurai material tanah yang memadat. Selain itu, sekitar 600 personel SAR gabungan diterjunkan untuk memperluas jangkauan penyisiran di titik-titik yang berpotensi adanya korban. Hasil analisa dan permintaan dari pemerintah daerah, maka operasi SAR akan kami perpanjang menjadi 3 hari ke depan. Rencananya untuk area pencarian masih sama, namun kami akan lebih fokus ke titik-titik yang memang telah kami tentukan. Lebih tajam lagi dan akan lebih fokus menggunakan alat berat. Hingga hari ini, 12 orang telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara 16 orang lainnya masih dalam pencarian.
Meski terkendala ketebalan material dan kondisi tanah yang terus bergerak, tim SAR gabungan memastikan operasi penyelamatan akan terus dilanjutkan dengan mengutamakan keselamatan dan ketepatan pencarian. Saudara merasa prihatin dengan bencana tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Cilacap dan Banjarnegara. Ratusan pelajar di Klaten menggelar sholat gaib untuk mendoakan para korban bencana tanah longsor di kedua daerah tersebut. Sholat gaib ini berlangsung di halaman Sekolah Dasar Muhammadiyah Tonggalan, Kabupaten Klaten. Kepala Sekolah Dasar Muhammadiyah Tonggalan, Klaten, Gufron Ahmad mengatakan, sholat gaib digelar sebagai bentuk kepedulian terhadap korban tanah longsor yang terjadi di Cilacap dan Banjarnegara, Jawa Tengah. Mereka juga bersama-sama memanjatkan doa agar para korban yang meninggal dunia mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan korban yang masih dalam pencarian segera ditemukan. Ya, kita berharap semoga untuk musibah itu segera selesai, segera bisa tertangani dan semua korban bisa sudah ditemukan. Perasaan saya ikut skeptis akan terjadinya bencana ini. Saya cukup merasa karena saudara-saudara kami juga ikut dalam menjadi korban tanah longsor. Kegiatan dari pendidikan karakter untuk menumbuhkan rasa empati dan solidaritas antar sesama. Justina, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Saudara, pencarian korban longsor Situkung pada Darum, Banjarnegara, Jawa Tengah masih tersendat material longsor setebal 5 meter. Luasnya area pencarian yang mencapai 10 hektar membuat puluhan alat berat kewalahan. Satgas kini mendesak PUPR menurunkan alat berkapasitas besar agar pencarian tak terus terhenti. Proses pencarian korban longsor di Dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah hingga kini masih menghadapi kendala besar. Memasuki hari ke-8, tim di lapangan masih berjuang menembus material longsor yang menimbun area seluas 10 hektar dengan ketebalan mencapai 3 hingga 5 meter. Meski 23 alat berat dan 13 Afkon telah dikerahkan sejak hari pertama, upaya pengerukan tetap berjalan lambat. Banyak titik yang tak bisa digarap karena tekstur material yang padat dan medan yang tidak stabil. Situasi ini membuat Satgas Penanganan Bencana meminta dukungan tambahan alat berat berkapasitas besar dari Kementerian PUPR dan Balai Wilayah Sungai. Satgas membutuhkan minimal 3 unit alat berkapasitas 200 PC untuk membuka akses pencarian yang hingga kini masih terhambat. Kita sebar semua sektor lebih optimal. Makanya kita perlu menggunakan alat berat yang WC besar untuk proses tersebut. Jadi ketebalannya itu di atas, tadi korban di atas 3 meter, malah ada yang 5 meter. Kalau yang kemarin malah hampir 10 meter korban ditemukan. Makanya tingkat ketebalan yang tinggi kita menjadi kendala. Makanya kalau PC-nya kecil ya kurang efektif. Makanya kami minta yang PC yang besar, minimal PC 200. Hingga hari ke-8, sebanyak 12 korban telah ditemukan dan teridentifikasi, sementara 16 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Saudara, tanggul jebol mengakibatkan 6 dusun di Desa C2 Hulu, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara terendam banjir. Meski ketinggian air banjir terus bertambah, warga memilih tetap bertahan di rumah masing-masing. Banjir terjadi setelah tanggul Ulak Gelugur di Kecamatan Teluk Dalam tidak lagi mampu menahan debit air Sungai Asahan. Air yang seharusnya mengalir ke arah hilir justru meluap dan memasuki permukiman warga di Desa Saidoa Hulu. 6 dusun terdampak banjir dengan ketinggian air diperkirakan mencapai 60 cm. Sejumlah jalan desa dan halaman rumah warga tergenang air sehingga aktivitas masyarakat terganggu.
Sebagian warga harus membuat jembatan yang menghubungkan rumah dengan jalan umum. Kepala Desa Saidua Hulu, Sumardi Nasution mengatakan banjir sudah berlangsung selama 5 hari terakhir. Banjir ini dikatakan sudah berulang kali terjadi. Pemerintah desa mengaku telah berkali-kali mengajukan perbaikan tanggul kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara, namun belum ada tindakan. Situasi ini juga mengkhawatirkan bagi anak-anak dan lansia, mengingat genangan air berisiko menyebabkan penyakit kulit hingga diare serta menghambat akses sekolah. Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan tanggul untuk mencegah banjir susulan. Ini bukan pasang, ini bencana banjir, bencana alam, yang mana dalam kesempatan ini 5 hari yang lalu Sungai Asahan meluap melalui daripada pecahan Ulak Gelugur seterusnya ke bawah sekitar panjang kurang lebih daripada 8 kilo lah, yang tanggul belum maksimal, yang mungkin kita lihat bersama di belakang saya air sangat cukup kencang dan besar ke wilayah daripada Desa Saidua Hulu dan sekitarnya. Sudah mencapai ke 6 dusun lah ini dari siang ini semalam sekitar 4 dusun, sekarang ini sudah mencapai ke 6 dusun. Saudara, banjir di Thailand Selatan membuat warga terjebak hingga pemerintah setempat mengeluarkan perintah evakuasi. Di Australia, siklon tropis merusak bangunan dan menumbangkan pohon hingga memutuskan aliran listrik bagi ribuan warga. Hujan deras memicu banjir di distrik Hatiai, Provinsi Songkhla, Thailand Selatan pada Sabtu. Pemerintah kota Hatiai menetapkan status darurat banjir parah dan mengeluarkan perintah evakuasi bendera merah untuk lebih dari 100 komunitas. Warga diminta segera pindah ke lokasi aman setelah akumulasi hujan selama 3 hari mencapai hampir 600 mm. Warga berjalan menembus air setinggi lutut meninggalkan rumah, sementara sejumlah bangunan dan kendaraan tidak dapat bergerak akibat genangan. Ribuan warga di wilayah utara Australia termasuk di ibu kota Darwin kehilangan aliran listrik hari ini setelah siklon tropis menerjang wilayah itu sepanjang malam. Siklon kategori 3 yang bernama siklon Vina itu mencatat hembusan angin lebih dari 200 km per jam saat menjauhi Darwin setelah melintasi kota itu pada Sabtu malam. Pemerintah wilayah menyebut sekitar 19.000 warga terdampak pemadaman listrik, bangunan rusak, dan sejumlah ruas jalan terendam meski tidak ada korban luka. Kebakaran hutan di Yangyang, Provinsi Gangwon, Korea Selatan berhasil dikendalikan sepenuhnya hari ini. Api mulai muncul pada Sabtu sore dan memicu status siaga level 1 kebakaran hutan pada dini hari, sehingga membuat ratusan warga harus dievakuasi. 326 personel dikerahkan semalaman untuk menahan laju api dan 26 helikopter diturunkan setelah matahari terbit untuk memadamkan titik-titik kebakaran. Pihak berwenang memastikan sekitar 22,5 hektar lahan terbakar. Penyebab kejadian masih diselidiki. Saudara, jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel di Gaza terus bertambah menjadi sedikitnya 318 jiwa sejak gencatan senjata 10 Oktober. Kelompok pejuang Palestina Hamas mengutuk keras Israel yang telah hampir 500 kali melanggar gencatan senjata. Otoritas Kesehatan Gaza melaporkan jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel di Gaza sejak gencatan senjata 10 Oktober lalu bertambah menjadi sedikitnya 318 dan 788 luka-luka. Angka itu belum termasuk korban dari serangan udara terbaru Israel pada beberapa titik di Gaza hari ini. Serangan itu menewaskan sedikitnya 22 warga Palestina dan melukai 83 lainnya. Jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel sejak 7 Oktober 2023 melampaui 69.000 jiwa dan lebih dari 170.000 lainnya luka-luka. Kelompok pejuang Palestina Hamas mengutuk keras pelanggaran perjanjian gencatan senjata yang terus dilakukan Israel. Hamas mendesak mediator internasional untuk segera campur tangan guna menghentikan upaya Israel merusak proses gencatan senjata di jalur Gaza. Media Gaza melaporkan, sejak gencatan senjata baru dimulai pada 10 Oktober 2025 lalu, Israel telah melakukan pelanggaran hampir 500 kali dalam 44 hari dan menewaskan ratusan warga Palestina, banyak diantaranya wanita dan anak-anak.
Sementara itu, ratusan polisi memenuhi pusat kota London, Inggris untuk menangkap kelompok kecil aksi pendukung Palestina atau Palestine Action. Polisi menangkap sekitar 40 orang dalam aksi yang menyoroti hak kebebasan berpendapat dan kebebasan memprotes. Para demonstran yang ditangkap berasal dari kalangan pensiunan profesional, termasuk mantan guru dan insinyur. Mereka menolak larangan terhadap Palestine Action yang pemerintah berlakukan melalui Undang-Undang Terorisme 2000. Saudara, sejumlah informasi penting lainnya akan kami sampaikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Klik Indonesia Pagi. Cerita dari berbagai penjuru negeri mengangkat informasi tentang isu sosial, budaya, dan ekonomi. Sebuah potret inspiratif yang mengedukasi dari wilayah Indonesia. Saksikan feature PSO LKBN Antara setiap Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Klik Indonesia Pagi. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming akan langsung melaporkan hasil pertemuan bilateral yang diikutinya di Afrika Selatan kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan beberapa negara sahabat di sela konferensi tingkat tinggi KTT G20 Johannesburg Expo Center, Afrika Selatan pada Minggu 23 November 2025. Wapres mengungkapkan bahwa dirinya sudah melakukan pertemuan dengan beberapa kepala negara. Wapres Gibran sempat menggelar bilateral dengan Presiden Finlandia Alexander Stubb, Presiden Angola João Manuel Gonçalves Lourenco, Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed, serta beberapa kepala negara lainnya. Selama menggelar bilateral, Wapres menyampaikan terkait program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ya, kita sudah melakukan pertemuan dengan beberapa kepala negara. Saya sampaikan juga pada saat rapat itu, pada saat pertemuan, program-program prioritas dari Bapak Presiden, misalnya MBG, hilirisasi, swasembada pangan, dan lain-lainnya. Hasil rapat segera kita follow up dan kita laporkan ke Pak Presiden begitu nanti kita sampai di tanah air. Diketahui KTT G20 Afrika Selatan berlangsung selama 2 hari pada 22 hingga 23 November 2025 di Johannesburg Expo Center. Dari Johannesburg, Dianjar Putri dan juru kamera Winda Satriana, TVRI melaporkan. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa resmi mengakhiri masa kepemimpinan negaranya di kelompok G20. Dalam pidato penutupan, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menyerahkan kepemimpinan kepada Amerika Serikat sebagai Presiden G20 berikutnya. Dalam pidatonya, Ramaphosa menekankan pentingnya sejumlah inisiatif terkait perubahan iklim, termasuk penanganan bencana alam dan transisi energi yang berkelanjutan. Ia juga menyuarakan dukungan bagi negara berkembang dalam menghadapi tantangan iklim global. Presiden Ramaphosa menegaskan betapa krusialnya
membangun kemitraan yang lebih kuat dengan Afrika di abad ke-21. Hal ini dianggap penting untuk meningkatkan kerjasama internasional dan dampak positif bagi negara-negara Afrika. Pertemuan ini menjadi ajang penting bagi para pemimpin dunia untuk membahas isu-isu global yang mendesak. Dari Johannesburg, Dianjar Putri dan juru kamera Winda Satriana, TVRI melaporkan. Saudara Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menindak tegas terhadap masuknya 250 ton beras ilegal dari Thailand melalui Sabang Aceh bersama aparat penegak hukum. Resmi menyegel gudang Multazam Sabang, perusahaan yang melakukan impor tanpa izin pemerintah pusat. Menteri Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan laporan ini ia siang sekitar 14 waktu Indonesia Barat. Setelah penelusuran, ia segera berkoordinasi dengan Kapolda, Reskrim, dan Pangdam menghentikan aktivitas di lokasi. Pemerintah kemudian menginstruksikan penyegelan dan memastikan beras tidak keluar. Selain itu, Amran menegaskan disertai instruksi untuk pihak yang terlibat dalam pembuatan beras ilegal tersebut. Ia juga meminta keamanan untuk menelusuri siapa pelaku-pelakunya. Amran mengatakan bahwa ini indikasi adanya perencanaan yang dilakukan pada saat persetujuan pemerintah. Sebab pada tanggal 14 tetapi izinnya dari Thailand. Menurutnya impor ini sudah digunakan. Bahwa ada beras ilegal tanpa seizin dengan pusat, tidak sejak Bapak Presiden, kami langsung sehat bangun cabut ini. Kami sekitar jam bahwasanya ada beras masuk Sabang 200. Andi Amran Sulaiman mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, tidak membuka keran impor karena stok beras pernah menyentuh angka 4 juta ton dan saat ini sekitar 3,6 juta ton. Yang bergerak cepat, Gel tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia ke Sabang. Ia menduga di Batam ada yang masuk, namun ia belum bisa memastikan. Dari Jakarta, Yohanes Ambimanyu, TVRI DKI Jakarta melaporkan. Saudara, Polres Bangkalan menggelar rekonsiliasi insiden tewasnya 6 orang santri di sebuah kubangan air bekas galian C. Sedikitnya 20 orang dilibatkan dalam proses reka ulang kejadian dengan 39 adegan ini, termasuk para ustazah dan santri-santri teman korban. Rekonstruksi dimulai dari titik awal keberangkatan para santri dari halaman pondok pesantren Tahfiz Jabal Quran di Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Dalam proses rekonstruksi yang digelar Satreskrim Polres Bangkalan dan Polsek setempat ini, sebanyak 7 ustazah dan ustadz serta 13 orang santri putra maupun putri dilibatkan. Mereka kemudian berjalan keluar lingkungan pondok untuk latihan bersama jelang lomba antar santri di Bangkalan. Sesaat kemudian ke-13 santri lalu izin ke ustazah mereka untuk memisahkan diri dan bermain-main di area Bukit Kapur. Namun tanpa diduga para ustazah pembimbing, belasan anak santri berusia 6 hingga 8 tahun tersebut ternyata turun ke arena kubangan air bekas galian C dan mandi bersama. Menurut keterangan para santri cilik ini, awalnya semua berjalan normal dan mereka asik mandi bersama. Namun tiba-tiba terjadi kepanikan di antara mereka saat ada sebagian santri putra tidak muncul ke permukaan. Salah satu santri kemudian berlari minta
meminta tolong ke ustazah dan ustadz yang ada di atas bukit. Saat tiba di TKP, mereka berusaha menolong para santri, namun upaya mereka gagal dan mendapati 4 santri yang sudah mengambang tak bisa diselamatkan. Sementara 2 orang korban lainnya bahkan harus dievakuasi dari dalam dasar kubangan air. Upaya evakuasi ke-6 korban pun langsung dilakukan. Ada 39 adegan yang diperankan oleh adik-adik santri juga, mulai dari berangkat dari pondok Jabal Quran, lanjut naik kemudian sampai ke TKP di mana 6 santri meninggal tenggelam. Pelaksanaan rekonstruksi ini pun mengundang perhatian warga sekitar. Mereka datang untuk sekedar menonton kejadian tragis ini. Dari Bangkalan, Husain Al-Katiri melaporkan. Saudara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menegaskan tidak ada konsep haji mandiri dalam aturan baru terkait penyelenggaraan ibadah haji. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menegaskan tidak ada konsep haji mandiri dalam aturan baru penyelenggaraan ibadah haji. Penegasan tersebut disampaikan Wamenhaj seiring ramainya isu mengenai visa mandiri muncul setelah Undang-Undang Haji yang baru membuka ruang adanya visa yang tidak melalui jalur kuota resmi pemerintah. Dhanil memastikan istilah itu tidak boleh disalahartikan sebagai haji tanpa campur tangan negara. Dhanil menyatakan bahwa memang terdapat kuota yang tidak berasal dari kuota resmi pemerintah seperti kuota visa mujamalah dan furoda. Menurut Dhanil, kuota non-resmi yang dimaksud adalah visa mujamalah, yakni visa khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi kepada pihak-pihak tertentu di luar kuota nasional. Visa tersebut biasanya merupakan undangan resmi yang sering dikenal sebagai undangan raja. Dhanil menegaskan seluruh anggota jamaah yang berangkat baik melalui kuota reguler maupun mujamalah tetap berada di bawah perlindungan negara. Berdasarkan Undang-Undang Haji dan Umroh yang baru, visa haji non-kuota bisa dilakukan oleh jamaah secara mandiri. Namun, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Ihsan Marsha menjelaskan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh tersebut adalah visa haji furoda atau mujamalah yang diberikan langsung oleh Kerajaan Arab Saudi. Saudara, sejak diluncurkan pada Januari 2025, program Makan Bergizi Gratis telah menyasar jutaan penerima manfaat. Di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, setidaknya terdapat 40 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang saat ini beroperasi dengan target 200 SPPG di tahun 2026. Makan bergizi gratis memang disajikan mulai untuk sarapan hingga makan siang di sekolah-sekolah. Namun aktivitas di dapur SPPG telah dimulai bahkan sejak pukul 2 dini hari. Salah satunya di SPPG Karawang Majalaya Pasir Jengkol yang berlokasi di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto yang saat ini sudah diterima oleh jutaan penerima manfaat dengan miliaran porsi yang telah disalurkan. Saat ini pukul 2 dini hari saya berada di SPPG Karawang Majalaya Pasir Jengkol untuk melihat bagaimana proses mulai dari memasak hingga nantinya akan didistribusikan pagi hari kepada penerima manfaat. Yuk kita lihat. SPPG ini
menerapkan standar kebersihan dan keamanan pangan yang ketat. Seluruh pekerja yang terlibat di SPPG mengenakan APD lengkap, mulai dari hair cap atau penutup rambut, masker, hingga handscoon atau sarung tangan. Sebelum dimasak, seluruh bahan-bahan masakan disimpan di lemari pendingin untuk memastikan kesegaran sayur-sayuran hingga buah-buahan. Seluruh bahan masakan dicuci bersih, begitupun peralatan memasak juga dalam kondisi bersih. Dapur SPPG ini juga memastikan sirkulasi udara dapur dalam keadaan baik dengan dipasangnya sejumlah exhaust fan. Kegiatan memasak di dapur SPPG dilakukan hingga pukul 4 dini hari. Sayuran merupakan bahan terakhir yang dimasak untuk memastikan kondisinya tetap segar di saat disajikan dan dikonsumsi siswa sekolah. Setelah semua makanan selesai dimasak, tahap berikutnya adalah pemorsian. Tray atau wadah makanan yang telah dicuci dan dikeringkan disusun untuk diisi kembali. Kegiatan ini cukup memakan waktu, mengingat petugas harus menyiapkan 3.000 porsi yang akan didistribusikan hari ini. Memasak dapur SPPG tentu pengalaman yang berharga bagi setiap petugas dapur. Bekerja melawan jam biologis manusia tentu menjadi tantangan tersendiri. Rasa kantuk kerap dirasakan, namun mereka harus tetap berkonsentrasi dan memastikan menu MBG dimasak dengan sempurna, segar, zero accident, dan tentu aktivitas ini dijalani dengan semangat pengabdian demi mencukupi gizi anak Indonesia. SPPG Karawang Majalaya Pasir Jengkol melayani 9 sekolah dengan 3.000 porsi makanan setiap harinya. Sekolah-sekolah tersebut adalah SMP Negeri 2 dan 3 Majalaya, Karawang, SD Negeri 2 Pasir Jengkol, RA Al-Lutfi, TK Nur Fakih, Pos PAUD Bunda, Pos PAUD Hanjuang, RA Asyafiq, dan RA Al-Hidayah. Kepala SPPG Majalaya Pasir Jengkol menyatakan, SPPG berkomitmen untuk menjaga operasional dapur berjalan dengan standar kebersihan yang baik serta transparan dalam menyampaikan setiap informasi kepada masyarakat. SPPG ini juga aktif mengunggah menu harian MBG di akun media sosial. Untuk proses pengolahan kita mulai dari jam 2 pagi mengikuti SOP dari BGN. Terus untuk pembersihan biasanya matang itu untuk porsi kecil. Untuk yang disantap jam 8 pagi itu biasa matang di jam 5 pagi. Untuk yang porsi besar atau porsi siang yang dimakan pada siang hari itu biasa kita masak di jam 10 pagi. Jadi di jam 10 pagi itu kita baru mulai mengemas porsi besar. Jadi di jam 11 sudah bisa distribusi ke sekolah. Untuk pegawai dari SPPG ini berjumlah 50 orang yang 47 itu berupa relawan. Relawan merupakan bagian dari yayasan itu merekrut dari warga sekitar. Tantangan kita itu menyediakan menu yang variatif untuk anak-anak konsumsi agar penerima manfaat ini tidak bosan dan juga makanan yang disediakan itu habis. Untuk menyediakan menu variatif, terutama selain browsing kita studi banding ke SPPG lain juga kita mendengarkan request dari penerima manfaat. Biasanya penerima manfaat itu, Pak minta ayam goreng, Pak minta mie ayam. Jadi sesekali kita menuruti tentunya dengan kandungan gizi yang sudah ditakar oleh ahli gizi. Namun pada saat saya terjun langsung ke lapangan untuk berbagi makanan bergizi gratis ini, ada tawa lepas dan senyum bahagia yang tidak bisa saya lupakan, terutama ketika dapur ini distribusi pertama kali ke sekolah gitu. Jadi betapa antusiasnya si penerima manfaat anak-anak sekolah ini menerima MBG. Itu menjadi hal yang tidak terlupakan dari saya. Hal yang tak kalah penting dalam penyediaan makan bergizi gratis adalah tentang kandungan gizi dan nutrisi dalam makanan yang disajikan. Makanan harus dipastikan benar-benar bergizi untuk memenuhi kebutuhan asupan nutrisi penerima manfaat. Kami menggunakan perhitungan
gizi seimbang, yaitu terdapat aktivitas fisiknya, kemudian usianya, dan jenis kelaminnya. Kemudian menggunakan pedoman gizi seimbang untuk menu MBG ini, yaitu terdapat energi, protein, kemudian lemak, karbohidrat, dan serat. Nah, energi ini untuk sumber tenaga. Nah, kemudian protein ini untuk membantu proses metabolisme juga. Kemudian karbohidrat dan lemak juga sama membantu energi, dan seratnya ini untuk proses pencernaan. Indikator yang kami gunakan yaitu menggunakan indikator pemeriksaan antropometri, yaitu penimbangan berat badan, kemudian pengukuran tinggi badan. Kami dihitung menggunakan Z-score, IMT, indeks massa tubuh, nah, sesuai dengan usianya. Selain kebersihan dapur, kebersihan tray atau wadah makanan yang digunakan juga sangat diperhatikan. Wadah makanan setelah digunakan diantar kembali ke dapur SPPG. Petugas akan mencuci tray makan dengan sangat teliti menggunakan sabun, membilas, dan memastikan tray makanan benar-benar bersih dari sabun untuk selanjutnya dimasukkan ke mesin pengering sebelum digunakan kembali di hari berikutnya. Dapur SPPG Karawang Majalaya Pasir Jengkol merupakan hasil kerjasama antara Badan Gizi Nasional dengan Yayasan Pendidikan Alam Jaya Karawang. Sebagai mitra dapur SPPG, yayasan menyediakan seluruh kebutuhan SPPG. Yayasan Pendidikan Alam Jaya ataupun SPPG Majalaya ini di bawah naungan Yayasan Pendidikan Alam Jaya. Dan kami menyediakan semua fasilitas pendukung yang dibutuhkan dalam operasional SPPG. Mulai dari lahan bangunan, kemudian gedung, fasilitas alat utama dan penunjang, hingga kami juga menyediakan transportasi pengantaran ompreng ke sekolah-sekolah yang menjadi penerima manfaat dapur SPPG Majalaya. Ini sangat dirasakan manfaatnya oleh banyak orang, terutama siswa-siswa yang secara notabene ekonominya berada di bawah. Dan alhamdulillah setiap hari kami menerima pesan-pesan yang begitu menyentuh melalui lembaran-lembaran kertas yang ada di dalam ompreng, dan itu juga menjadi sebuah petunjuk atau motivasi buat kami untuk memberikan yang terbaik dalam program SPPG ataupun dapur MBG ini untuk siswa-siswa yang ada di wilayah Majalaya khususnya. Tentu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada BGN dan juga Pak Presiden Prabowo ya atas program MBG ini dilaksanakan di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan program ini bisa menjadikan salah satu wasilah ataupun sarana mencapai Indonesia Emas di 2045. Sekolah pertama yang menerima distribusi makan bergizi gratis adalah tingkatan pendidikan anak usia dini atau PAUD dan taman kanak-kanak atau TK. Tingkatan pendidikan ini menerima menu sarapan. Sementara untuk tingkat SMP sederajat, MBG disalurkan dan disajikan untuk menu makan siang. Program makan bergizi gratis ini diharapkan dapat membantu meningkatkan konsentrasi belajar siswa, menunjang pertumbuhan yang lebih sehat, serta mengurangi angka malnutrisi di kalangan pelajar. Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah, sekolah dan masyarakat, program ini diharapkan terus berlanjut demi masa depan generasi emas Indonesia. Program makan bergizi gratis sejatinya tidak hanya mencukupi gizi kebutuhan anak Indonesia saja, melainkan dapat menggerakkan sendi ekonomi dan dapat menjadikan kemandirian pangan di dalam negeri. Tentu besar harapan program ini dapat mencakup lebih banyak lagi ke penerima manfaat di seluruh sudut Nusantara. Dari Karawang, Jawa Barat, tim Liputan TVRI melaporkan. Saudara, Kementerian Ekonomi Kreatif menegaskan program Aktif Akselerasi Kreatif Bootcamp 2025 menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi kreatif. Melalui program ini, para talenta dibekali keterampilan yang lebih terarah agar siap bersaing dan memperluas peluang industri kreatif nasional maupun global.
Kementerian Ekonomi Kreatif menutup rangkaian program Aktif Akselerasi Kreatif Bootcamp 2025 yang digelar selama 3 hari bagi talenta di subsektor film dan animasi. Deputi Bidang Kreativitas Media Kemenekraf Agustini Rahayu menyatakan selama bootcamp, peserta tidak hanya mendapat penguatan kreativitas, namun juga pendalaman materi yang selama ini jarang tersentuh, mulai dari legalitas, budgeting, distribusi, hingga strategi komersialisasi konten. Pada penutupan kegiatan diumumkan peserta terbaik yang akan diberangkatkan ke Singapura untuk mengikuti forum penjualan konten kreatif. Kesempatan ini menjadi ruang bagi para talenta untuk menerapkan langsung ilmu yang diperoleh sepanjang bootcamp dan memperluas jejaring dengan industri global. Jadi ini sebenarnya kalau lihat kualitas gitu nggak usah diragukan lagi. Itu bagus banget gitu ya dari apa karyanya teman-teman ini, dan dengan bimbingan senior-seniornya yang sudah duluan bergerak di industri animasi, terus kemudian animasi dan film yang kemudian sudah berlaga di baik nasional di industrinya, baik nasional maupun internasional, itu mereka pasti akan lebih terasa. Salah seorang peserta asal Bali, Ida Bagus Aditya Wardana, mengaku mendapatkan wawasan baru terutama terkait aspek bisnis dan legal yang sebelumnya kurang dipahami. Ia berharap ilmu yang diperoleh bisa disebarkan kembali ke komunitas kreatif di daerah masing-masing, termasuk untuk mendorong perkembangan industri animasi lokal. Jujur banyak hal yang bikin saya buka mata ya, karena background saya kan bisa dibilang penulis. Jadi saya lumayan buta soal urusan legal, soal urusan budgeting dan lain sebagainya. Jadi lewat bootcamp ini banyak banget yang saya pelajarin dan istilahnya baru saya sadarin setelah menerima materi dari para narasumber. Kementerian Ekonomi Kreatif menegaskan peningkatan kapasitas ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan ekonomi kreatif sebagai the new engine of growth bagi perekonomian nasional melalui kolaborasi antara pemerintah dan talenta kreatif di seluruh Indonesia. Saudara, Klik Indonesia Pagi akan segera kembali. Halo lulusan baru S1 dan D3. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia membuka program pemagangan nasional. Program ini memberi kamu kesempatan belajar langsung di dunia kerja nyata. Program magang nasional memberi kita pengalaman kerja nyata, sekaligus menambah keterampilan kita di dunia industri. Ayo daftarkan dirimu sekarang juga. Kunjungi situs maganghub.kemenakter.go.id. Klik daftar pencari kerja, lengkapi profilmu, pilih lowongan magang yang sesuai, lalu upload dokumen, dan tunggu seleksi. Ayo, wujudkan karirmu sejak dini. Raih pengalaman kerja, kembangkan jaringan industri. Dan jadi bagian dari generasi siap kerja untuk masa depan. Sosok-sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mengangkat realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru tanah air. Kalian melihat hijau di mana-mana, krisis air itu nyata. Hal yang berkaitan dengan upaya reforestasi selalu kita gambarkan di mana-mana. Inspirasi Indonesia, setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Fokus membangun di kampung saya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Klik Indonesia Pagi.
Pemerintah Kota Jakarta Selatan melaksanakan kerja bakti berskala besar di saluran penghubung Lenggong Jagakarsa untuk menanggulangi masalah banjir. Ratusan petugas dari berbagai satuan kerja atau pasukan pelangi diterjunkan untuk mendukung upaya preventif ini. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengerahkan pasukan oranye, pasukan biru, pasukan hijau, dan pasukan kuning, serta 2 unit ekskavator untuk pengerukan PHB Lenggong. Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Muhammad Anwar menyampaikan bahwa pengerukan dan pengurasan Kali Lenggong sepanjang 679 meter serta pengangkatan sekitar 2.260 kubik lumpur menjadi bagian dari intervensi skala besar yang ditunjang pembuatan sumur resapan hingga kedalaman 28 hingga 30 meter. Langkah ini diharapkan mampu membangun kesadaran warga untuk ikut menjaga lingkungan. Sementara, Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan Santo menegaskan bahwa kerja bakti merupakan bentuk antisipasi terhadap genangan atau banjir yang kerap terjadi saat curah hujan tinggi. Untuk itu, sekitar 500 personil diberdayakan bersama 2 unit ekskavator dan 6 dump truck untuk memaksimalkan proses pengerukan dan pembersihan. Upaya ini kami lakukan preventif agar wilayah ini tidak selalu langganan dengan banjir. Mudah-mudahan dengan kegiatan dilaksanakan, warga semakin sadar. Harapan kami, warga bisa mengikuti terus melaksanakan kegiatan ini. Tempat-tempat tertentu, pasti kami, wali kota akan turun didampingi oleh anggota Dewan Ibu Nabila Abu Bakar Al-Habsyi dari DPRD DKI, membuat motivasi masyarakat sini semakin semangat untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Nah ini kita lakukan ya, untuk mencegah permasalahan genangan atau banjir yang di kawasan sini ya. Karena ini bila curah hujannya tinggi, ini sering terjadi genangan di sini. Di sini lokusnya yang pertama adalah nih yang di di kawasan Hortikultura, termasuk di yang sekeliling sini nih, Pak. Ya ada saluran Jalan Aren terus sama PHB Lenggong. Di samping itu juga kita tidak lupa kita menggunakan sumur drainase vertikal ya Pak. Ini juga salah satu upaya untuk mengurangi permasalahan genangan yang ada di Jakarta Selatan, Pak. Melalui kolaborasi seluruh unsur terkait, kegiatan ini diharapkan memberikan dampak nyata bagi kenyamanan dan keselamatan warga. Saudara, pengenalan nilai-nilai kepahlawanan kepada generasi muda penting untuk menumbuhkan rasa hormat terhadap pejuang kemerdekaan Indonesia. Melalui pembelajaran sederhana, anak-anak dapat memahami makna cinta tanah air sebagai bekal membentuk karakter kuat sejak dini. Bertempat di kawasan perbelanjaan di Cibinong, Jawa Barat, digelar kegiatan pentas seni dan lomba mewarnai dalam rangka menghormati jasa-jasa pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan juga mengenang Mayor Oking Jaya-Atmaja sebagai tokoh perjuangan dari Citerep, Jawa Barat. Kegiatan ini menghadirkan ratusan peserta tingkat RA, MI, TK, dan SD yang mengikuti berbagai aktivitas kreatif mulai dari penampilan tarian hingga kegiatan mewarnai bertema pahlawan. Melalui kegiatan berskala pendidikan dan seni ini, anak-anak diberikan ruang berkreasi dan belajar nilai kepatriotan secara menyenangkan. Hanindya Sitar, selaku pemerhati anak, menyatakan bahwa generasi muda perlu dikenalkan kepada sosok teladan yang jujur, tulus, dan berani dalam membela tanah air. Sementara Dirga sebagai siswa dan pemeran Mayor Oking mengungkapkan keharuannya saat mendalami semangat perjuangan yang memberikan inspirasi bagi anak-anak zaman sekarang. Sementara kegiatan ini berjalan sukses dan lancar berkat konsep yang terstruktur dari Sanggar Sekar Pamujan, Jakarta, pimpinan Hanindya Sitar. Diadakan lomba mewarnai pahlawan Mayor Oking adalah untuk mengedukasi anak-anak, karena akhir-akhir ini anak-anak ada kegelisahan untuk mendapatkan seorang pemimpin yang tulus mau berkorban jiwa raganya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga ini bisa menjadi pesan moral yang nanti akan terwujud pemimpin-pemimpin yang jujur, tulus, dan mau berkorban jiwa raganya untuk negara kesatuan Republik Indonesia.
Saya masih terharu dan perjuangan Mayor Oking yang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa sekarang tidak ada lagi ya? Melalui rangkaian kegiatan ini diharapkan anak-anak tumbuh menjadi generasi jujur, berani dan amanah, serta mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Diharapkan semangat Mayor Oking dapat menginspirasi mereka untuk menjadi pemimpin masa depan yang teguh, berintegritas, serta menjadi langkah kecil untuk membangun karakter generasi muda Indonesia. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Klik Indonesia pagi hari ini. Akhirnya saya Yunita Moni mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Udah Senin pagi lagi aja nih Angge ya. Ngeteh dulu biar semangat ya Angge. Selamat pagi Dewinta. Selamat pagi pemirsa Jendela Negeri. Senang banget ya. Udah kembali hari Senin ini di tanggal 24. Yes. Tidak terasa kita sudah di penghujung bulan, artinya program dietnya harus makin dikencangkan lagi. Betul, dan pastinya kita juga selalu setia untuk hadir menemani paginya pemirsa dengan beragam informasi menarik dan hangat tentunya akan menemani sarapan pagi, begitu Anggi? Pagi hari ini memang tidak sarapan karena memang lagi menjalankan diet, jadi hanya segelas teh hangat tanpa gula jelas. Untuk menghangatkan pagi dan memberikan semangat atau spirit tentunya. Betul sekali, Dewinta, kita akan bahas pagi hari ini terkait penguatan program makan bergizi gratis untuk Indonesia Sehat, tapi kita akan hadirkan terlebih dahulu. Ini ada cerita pagi dari Provinsi Jambi. Di balik hamparan hijau Bukit Barisan, ternyata tersimpan keindahan yang sangat menawan hati. Di antaranya adalah hamparan hutan tropis dan juga sungai yang berliku, terhampar deretan bukit yang menjadi kebanggaan masyarakat bumi sepucuk Serumpun Paseko dari Kabupaten Sarolangun di Provinsi Jambi. Lalu seperti apa cerita paginya, kita simak selengkapnya. Ini dia. Di balik hamparan hijau Bukit Barisan, tersimpan keindahan yang menawan hati. Kabut pagi menari lembut, menyelimuti batang-batang tua di hutan sunyi, bak memiliki rahasia yang berbisik pada semesta. Di antara hamparan hutan tropis dan sungai yang berliku, terhampar deretan bukit yang menjadi kebanggaan masyarakat bumi sepucuk Serumpun Paseko, Kabupaten Sarolangun. Bukit Bulan menjadi surga kecil yang menyimpan sejuta pesona alam dan cerita masyarakatnya.
Di jantung hutan Marga Bulan, tersembunyi pranata kecil yang menyimpan keindahan air terjun, gua batu, dan telaga air yang sering disebut masyarakat sekitar dengan Telaga Leluy. Airnya yang jernih dan tenang seolah menyimpan cerita di balik kedalamannya. Selain menjadi rumah bagi berbagai satwa liar dan tumbuhan langka, Telaga Leluy juga menyimpan potensi besar sebagai destinasi wisata ekologis. Dari tepian yang damai, Telaga Leluy menjadi pengingat bahwa kesejukan hati seringkali ditemukan di tempat-tempat sunyi dan alami. Jalur setapak kecil melewati semak akar dan tanah lembab tak sebanding dengan setiap keindahan yang terdapat di telaga. Bagi masyarakat dan wisatawan, telaga yang memiliki air bening seperti kaca ini bukan hanya tempat bersantai, namun menjadi ruang landscape sakral untuk menenangkan hati dan melepas penat dari hiruk-pikuk kehidupan. Dari puncak-puncak hijau Kabupaten Sarolangun, kita dapat belajar bahwa kehidupan bukan sekadar untuk dikagumi, namun untuk dijaga dan diwariskan. Pesona Bukit Bulan Sarolangun merupakan anugerah dan napas kehidupan yang menyejukkan bumi sepucuk Jambi 9. Wow, indah banget ya. Itu dia dari salah satu keindahan yang ada di salah satu pulau, tepatnya di Pulau Sumatera, ada di Provinsi Jambi, ada di Kabupaten Sarolangun. Itu katanya surga kecil. Surga Aku kecil. sepakat sih ya. Iya, dan karena indah banget ya. Iya betul. Ini bisa menjadi referensi juga nih, walaupun baru selesai weekend kemarin ya, tapi nanti ada punya catatan kecil nih untuk nanti bisa menuju ke sana saat weekend nanti bersama keluarga maupun kerabat. Dan pagi ini pemirsa, kita juga akan membahas topik yang menarik terkait dengan penguatan program makan bergizi gratis untuk kesehatan nasional, dan sudah terhubung bersama kami pagi hari ini narasumber dari Kepala Badan Gizi Nasional Bapak Dadan Hindayana. Langsung saja kita sapa, sudah tersambung via virtual. Selamat pagi Pak Dadan. Pagi Mbak Dewinta dan Mas Anggi. Ya, selamat pagi, salam hormat kami Pak Dadan, terima kasih sudah tersambung bersama kami di Jendela Negeri. Pak Dadan, bagaimana pembahasan kita pagi hari ini terkait penguatan program makan bergizi gratis untuk Indonesia Sehat? Sampai saat ini sudah sejauh mana monitoring yang dilakukan oleh pemerintah, Pak? Ya, alhamdulillah sampai pagi ini sudah ada 15.710 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tersebar